Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan kami semua di sini dalam Triga Podcast, persembahan KPP Penanaman Modal Asing 3 untuk kawan pajak semua. Tidak berbeda dengan sebelum-sebelumnya, dengan kami tim penyuluh KPPPM 3, saya Desi dengan Bu Astri Yana dan juga Bapak Raden Sukma yang akan membahas peraturan pajak terbaru. Kali ini tentang apa, Bu? Tentang Per 11. Per 11 ya. Per 11 merupakan peraturan Direktur Jenderal Pajak terbaru yang terbit tanggal 4 Agustus kemarin tentang perubahan atas Per 3 tentang faktur pajak. Kawan pajak, sebelum kita melaju lebih jauh, disclaimer dulu ya. Izinkan kami untuk tetap menggunakan masker sebagai ikhtiar kami untuk menjalankan protokol kesehatan. Karena di studio KPPPM A3 ini masih indoor dan juga kita masih di situasi pandemi. Lanjut aja ya, langsung ya Ibu Astri. Kita ketahui bahwa terbitnya peraturan yang terbaru yaitu Per 11 tahun 2022 yaitu pada tanggal 4 Agustus kemarin yang merupakan perubahan atas Per 3 tahun 2022 juga yang baru terbit belum lama ya Bu. Kurang lebih sekitar mulai terimplementasi bulan April. Kan masih sangat singkat 4 bulan. Kenapa terbit lagi nih peraturan baru yang sama atas faktur pajak yaitu Per 11 ini? Yang melatari belakangnya kenapa sih Bu kok bisa ada perubahan di waktu yang sangat singkat ini? Ya padahal kan belum juga lama terbit. Baik, terima kasih Mbak Desi. Ya, izinkan saya menyapa terlebih dahulu ya. Selamat siang kawan pajak, apa kabar semuanya? Senang sekali kami dari tim penyuluh bisa mengadakan podcast kembali ya bersama kawan pajak semua. Baik Mbak Desi, topik kita kali ini adalah memang terkait Per 11 ya. Yang merupakan perubahan dari Per 3 PJ 2022 tentang faktur pajak. Tadi benar Mbak Desi telah sampaikan bahwa memang Per 3 ini kan juga masih baru ya, berlaku 1 April, lalu sekarang terbit peraturan terbarunya yaitu Per 11 yang merupakan perubahan. Nah, Per 11 ini terbit per 4 Agustus tahun 2022, namun terimplementasikan per 1 September 2022. Lumayan masih singkat ya, jadi masih dalam waktu 4 bulan, tapi DJP merasa memerlukan adanya suatu perubahan ya untuk menjawab adanya permasalahan di lapangan seperti itu. Nah, kawan pajak semua, seperti kita ketahui bahwa Per 11 ini ya merupakan respon atas Per 3 PJ 2022 yang memang memiliki beberapa masalah teknis di lapangan ya, yaitu terkait penulisan alamat pembeli pada faktur pajak ya. Jadi waktu Per 3 sebelumnya itu kita ketahui ya, sebelumnya saya sampaikan dulu sebenarnya hanya 2 saja Mbak Desi kawan pajak ya terkait perubahan aturannya nih ya. Sebenarnya sederhana sih sebenarnya peraturan ini hanya mengubah 2 pasal ya, yaitu pasal 6 ayat 6 dan pasal 37 ayat 2. Nah, tadi saya sampaikan tadi terkait penulisan faktur pajak ya, terkait alamat pembeli pada faktur pajak ini terkait dengan pasal 6 ayat 6 ya, di mana waktu sebelum di Per 3 itu kita ketahui bahwa penulisan alamat pembeli pada faktur pajak terutama untuk transaksi dengan KPP yang terdaftar BKM itu penulisannya memang harus sesuai dengan cabangnya ya. Jadi penulisan alamatnya bisa berbeda-beda nih karena cabang seperti ketahui PPBKM kan KPP-nya kan besar ya. Jadi cakupan transaksinya besar sehingga banyak cabang, memiliki cabang. Nah, ini ternyata di lapangan ini banyak mengalami kendala karena terkait terutama masalah administrasi faktur pajak ya. Jadi di mana wajib pajak harus menulis alamat yang berbeda-beda seperti itu ya. Yang biasanya mungkin bisa dilakukan dengan faktur pajak gabungan, namun karena adanya peraturan ini menjadi tulisan alamatnya berbeda-beda dan ini akan memberikan dampak administrasi faktur pajak yang cukup besar. Nah, oleh karenanya nanti di Per 11 ini dilakukan aturan ya bahwa nanti akan ada pembatasan nih di mana faktur pajak pembeli seperti apa yang dapat dituliskan untuk hanya sesuai cabangnya saja seperti itu ya. Itu yang pertama. Lalu yang kedua terkait pasal 37 ayat 2 ya, itu di peraturan yang lama itu seakan-akan
hanya dibatasi ya untuk pengkriteриan pajak masukan hanya untuk dua poin aja ya, yaitu yang terkait dengan pasal 9 ayat 8 Undang-Undang PPN ya, yaitu hal-hal yang bisa dikreditkan dengan pajak masukannya ya. Lalu yang kedua terkait faktur pajak yang memenuhi syarat material dan formal. Jadi seakan-akan hanya 2 poin itu saja nih. Padahal sebenarnya kan ada beberapa hal-hal yang memang wajib pajak sudah ketahui juga. Ada beberapa memang ada faktur pajak yang tidak bisa dikreditkan ya, karena terkait dengan aturan-aturan lain ya, misalnya faktur pajak besaran tertentu dan sebagainya. Nah itu makanya nanti dibikin klausul yang lebih luas ya, yaitu nanti di pasal 37 ayat 2 itu nanti disebutkan ketentuannya itu persyaratan perkreditan pajak masukan, yaitu sepanjang memenuhi ketentuan perkreditan pajak masukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang perpajakan. Jadi lebih luas yang global nih Mbak Desi. Begitu ya Bu. Ya, jadi untuk mengakomodir adanya keresahan masyarakat betul, dan ya. memperbaiki sedikit dari terbitnya PR3 kemarin ya. Baik, selanjutnya saya boleh ke Pak Sukma ya, izin. Tadi kan Bu Astri sudah menyampaikan bahwa di PR11 ini poin perubahan utamanya hanya ada di 2 pasal. Nah, salah satunya pasal utamanya adalah pasal 6 ayat 6 di mana terdapat penambahan kalimat penyerahan ke kawasan tertentu dan penyerahan BKP atau JKP tidak dipungut. Boleh dijelaskan nggak Pak secara lebih terperinci mengenai hal tersebut? Ya. Baik, terima kasih Mbak Desi dan kawan pajak. Sebelumnya saya sapa dulu kawan pajak ya. Semoga kawan pajak selalu dalam keadaan sehat dan selalu semangat ya dalam mengikuti podcast di PMA 3 ini ya. Baik kawan pajak, untuk perubahan pada PR11 yaitu pada pasal 6 ayat 6 PR03 yang intinya apabila pembeli terdaftar pada KPP BKM, yaitu apa itu? KPP wajib pajak besar Jakarta Khusus dan Madya, tetapi pengiriman barangnya itu dikirimkan ke cabang-cabang Mbak Desi. Maka alamatnya adalah alamat cabang atau BKP, tempat BKP atau JKP itu diterima ya. Nah, jadi tidak ada pembatasan di PR03 itu. Nah, kemudian terbitlah PR11. Jadi di sini dibatasi untuk transaksi yang alamatnya itu sesuai dengan alamat cabang tadi, dibatasi ya, dan akan dipermudah untuk pengisian alamatnya. Jadi 3 syarat ya. Pertama, pembeli itu terdaftar pada KPP BKM, yaitu KPP wajib pajak besar, khusus dan madya ya. Itu yang pertama. Kemudian syarat yang kedua adalah penyerahan ke kawasan tertentu yang mendapatkan fasilitas PPN tidak dipungut. Nah, jadi kawasannya itu adalah kawasan tertentu. Kemudian yang ketiga adalah penyerahannya mendapatkan fasilitas PPN tidak dipungut. Nah, maka kalau sudah 3 syarat ini ya, akumulasi ini, 3 syarat ini terpenuhi, maka pengisian faktur pajaknya adalah nama dan NPWP pusat, sedangkan alamat diisi dengan tempat PPN dipusatkan atau cabang yang menerima BKP JKP yang berada di kawasan tertentu atau tempat tertentu yang mendapat fasilitas PPN tidak dipungut. Seperti itu. Syarat tersebut harus tiga-tiganya terpenuhi. Jadi kan disebutkan untuk kawasan tertentu. Ya. Nah, apabila untuk selain kawasan tertentu nih Pak, fasilitasnya juga tidak dipungut tapi selain di kawasan tertentu, pengisian faktur pajaknya bagaimana? Kan tidak ada tidak memenuhi di salah satu syarat tadi sih. Jadi tidak menggunakan pasal 6 ayat 6 Mbak Desi. Jadi gini, selain penyerahan BKP, JKP ke kawasan tertentu atau tempat tertentu itu, ya, pengisian faktur pajaknya kembali lagi ke sama seperti sebelum berlakunya PR03 gitu ya. Jadi sesuai dengan pasal 6 dan ayat 6, pasal 6 ayat 2 dan ayat 3 ya, seperti sebelum PR03 berlaku ya. Berarti jadi kembali ke sebelum adanya PR3 ya. Betul. Kalau selain yang pasal 6 ayat 6. Iya. Jadi kalau dicontohkan begini Mbak Desi ya. Misalnya PTA melakukan penjualan BKP kepada PT XYZ yang terdaftar di KPP PMA 3 nih. Nah, KPP PMA 3 ini kan termasuk wilayah KPP yang di Jakarta khusus ya. Nah, PTA menyerahkan atau mengirimkan BKP ke cabang PT XYZ yang berlokasi di Depok ya. Nah, cabang PT XYZ ini bukan termasuk kawasan tertentu yang mendapatkan fasilitas PPN tidak dipungut. Maka, pengisian identitas pembeli ya pada faktur pajak adalah nama, NPWP dan alamat pusat PT XYZ gitu. Jadi pasal 6 ayat 2 dan 3 itu intinya adalah pengisian identitas pembeli diisi dengan nama, NPWP dan alamat yang sebenarnya atau sesungguhnya maupun yang tercantum pada surat keterangan terdaftar atau surat pengukuhan PKP-nya. Seperti itu.
Baik, kita kembali lagi ke kawasan tertentu atau tempat tertentu. Nah, tempat tertentu dan kawasan tertentu ini yang seperti apa ya Pak? Kan disebutkan di Iya, pasal 6 ayat betul. 6 tadi. Iya. Untuk kriterianya seperti apa? Betul. Jadi memang salah satu syarat dari untuk pengisian faktur pajak ya dengan pasal 6 ayat 6 itu adalah penyerahannya ke kawasan tertentu. Nah, kawasan tertentu ini diatur di pasal 6 ayat 7A. Yang pertama adalah tempat penimbunan berikat ya, Mbak Desi, yang pertama. Contohnya adalah gudang berikat, kawasan berikat ya. Kemudian juga sampai dengan pusat logistik berikat ya. Ini yang untuk yang pertama. Kemudian yang kedua adalah penyelenggaraan kawasan ekonomi khusus. Nah, di Indonesia ini ada beberapa kawasan ekonomi khusus ya. Di antaranya adalah KEK Tanjung Lesung, kemudian Mandalika ya. KEK Tanjung Kelayang dan lain-lainnya. Ini juga termasuk kawasan ekonomi khusus. Dan yang terakhir adalah kawasan tertentu yang lain ya, yang diatur mungkin pada saat nanti akan diberikan insentif seperti nanti Ibu Kota Nusantara ya. Itu nanti akan diberikan wacananya akan ada kemudahan ya, insentif pajak untuk kemudahan berusaha atau investasi di kawasan Ibu Kota Nusantara. Nah, ini salah satu kawasan tertentu yang nantinya akan diatur gitu. Oke, berarti ada poin C untuk opsi-opsi lain. Opsi lain ya. Baik Bu Astri, saya kembali ke Bu Astri ya. Kan tadi di pasal 6 ayat 6 di per 11 mengenai pengisian identitas pembeli pada faktur pajak. Banyak sekali transaksi yang pasti dilakukan oleh wajib pajak dengan lawan transaksinya yang berbeda-beda. Ada yang dari KPP BKM, kan jenis-jenis wajib pajak yang terdaftar di Dirjen Pajak itu ada yang di BKM dan selain BKM, yaitu Pratama, KPP Pratama biasanya disebutnya. Nah, apabila terdaftar di misal ya ini contohnya Bu. Apabila ada PTA terdaftar di KPP PMA 3 nih, KPP kita ya. Yang berarti itu KPP BKM ya, karena kan di kandil khusus nih Bu. Dan melakukan penyerahan BKP ke kawasan berikat atas nama PTB yang terdaftar di KPP Madya Jakarta Pusat misalnya. Maka sesuai per 11 ini bagaimana pengisian faktur pajaknya Bu terkait peraturan di per 11 ini? Ya, terima kasih Mbak Desi. Jadi tadi sudah disampaikan oleh Pak Sukma juga ya, bahwa untuk penentuan apakah wajib pajak bisa menggunakan pasal 6 ayat 6 ini ya, yaitu penulisan faktur pajak pembeli sesuai dengan alamat cabang ya, itu harus memenuhi 3 syarat yang bersifat kumulatif ya. Yang pertama tadi ditanyakan terdaftar di KPP Madya ya Mbak Desi tadi ya. Madya Jakarta Pusat. Berarti ini kan sudah memenuhi syarat pertama ya, yaitu bertransaksi dengan pembeli yang terdaftar di KPP BKM karena M-nya itu Madya ya, Madya. Jadi memenuhi syarat tersebut. Lalu yang kedua, penyerahannya ini ke kawasan tertentu yang mendapatkan fasilitas PPN tidak dipungut ya. Tadi dikatakan penyerahannya ke kawasan berikat ya. Iya. Berarti ini sudah terpenuhi. Dan yang ketiga, diteliti lagi apakah penyerahannya mendapat fasilitas tidak dipungut nih ya. Nah, apabila ketiga syarat tersebut terpenuhi, nanti otomatis penulisan alamat pembeli pada faktur pajak sesuai dengan pasal 6 ayat 6 nih Mbak Desi. Jadi bisa menuliskan dengan alamat yang dipusatkan ya atau alamat cabangnya. Jadi harus terpenuhi 3 klausul tersebut ya, harus terpenuhi begitu. Berarti harus 3-3-nya kecentang semua ya, betul, harus terchecklist ya. Iya. Kalau tidak berarti selain itu ya. Baik. Oke, tadi kan contoh yang pertama seperti itu ya Bu. Kalau ini pembeli BKP-nya tadi kan dengan BPPKM. Ya. Kalau misal di KPP Pratama kita contohin KPP Pratama Depok nih. Ya. Misalnya pengisian faktur pajaknya gimana nih? Ya. Jadi tadi saya sampaikan bahwa kan harus terpenuhi 3 syarat tersebut. Nah, berarti ini kan kalau bertransaksi dengan KPP pembeli ya yang terdaftar di KPP Pratama Depok, artinya syarat satunya sudah terpenuhi Mbak Desi ya. Jadi di checklistnya itu tidak menggunakan pasal 6 ayat 6 tapi kembali ke pasal 6 ayat 2 dan 3. Dan situ dilihat lagi nih apakah pembeli tersebut melakukan pemusatan atau tidak ya. Jadi dilihat SK pemusatannya ya. Apabila WP melakukan pemusatan, berarti nanti yang di alamat tersebut dituliskan nama pusat, NPWP pusat dan alamatnya pusat juga ya, karena ada SK pusatnya ya melakukan pemusatan. Tapi kalau dicek ternyata tidak ada SK pemusatan, berarti nanti ya yang ditulis alamatnya sesuai dengan
penyerahan yang sesuai dengan kenyataannya ya, jadi alamat sesuai sesungguhnya seperti itu. Jadi kita tuliskan nama, NPWP dan alamat pembeli, JKP atau BKP yang sesuai dengan alamat sesungguhnya, sesuai dengan alamat pada surat pengukuhan pengusaha kena pajak seperti itu. Seperti itu ya, Bu. Ya. Berarti selain kalau 3 klausul tadi tidak terpenuhi ya langsung kembali ke menggunakan pasal 6 ayat 2 dan 3. Kan sudah dibahas nih pasal 6 ayat 6. Ini ke Pak Sukma ya Pak. Tadi kan disampaikan di pasal 6 ayat 7A diatur kriteria kawasan tertentu atau tempat tertentu. Kan juga selain itu ada kawasan bebas. Nah, kalau kawasan bebas dikenal juga dengan istilah kawasan bebas yang terkenal kalau di Batam ya kawasan bebas. Nah, itu bagaimana kalau penyerahannya ke kawasan bebas ini, Pak? Ya, baik Mbak Desi dan juga kawan pajak ya. Untuk penyerahan ke kawasan bebas memang tidak diatur di Per 03 ya maupun di Per 11. Ya, dan sesuai dengan Per 07 tahun 2020, kawasan bebas ini tidak termasuk tempat yang boleh dilakukan pemusatan, Mbak. Jadi sehingga pengisian untuk identitas nama pembelinya pada faktur pajak adalah nama, NPWP dan alamat pembeli yang bersangkutan yang ada di kawasan bebas tersebut. Baik, seperti itu ya Pak. Bu Astri dan Pak Sukma sebagai pemateri kita pada podcast kali ini sudah banyak menjelaskan nih mengenai ketentuan mengenai pengisian identitas pembeli sesuai dengan Per 11 tahun 2022 yang baru saja terbit. Semoga kawan pajak mudah memahaminya. Namun tadi disebutkan bahwa di Per 11 ini ada satu poin lagi perubahan ya, sesuai yang disampaikan oleh Bu Astri di awal tadi, yaitu pasal 37 ayat 2. Pak Sukma, bolehkah mohon dijelaskan kepada kawan pajak mengenai perubahan ini? Iya, baik Mbak Desi dan juga kawan pajak ya, tadi Bu Astri juga sudah menjelaskan bahwasanya di pasal 37A ayat 2 Per 03 ini ada ketentuan mengenai pengkreditan pajak masukan ya. Nah, ini dirinci menjadi 2. Pertama adalah bukan merupakan PPN atas pengeluaran sebagaimana diatur dalam pasal 9 ayat 8 Undang-Undang PPN ya. Itu adalah diantaranya PM yang terkait dengan perolehan BKP JKP yang tidak mempunyai hubungan langsung dengan kegiatan usaha ya. Dan juga faktur pajak atau dokumen atas pemanfaatan BKP tidak berwujud dan JKP dari luar daerah PBN yang diisi tidak lengkap. Nah, selanjutnya juga di ketentuan syarat berikutnya tercantum dalam faktur pajak yang memenuhi syarat formal dan material ya. Nah, seolah-olah secara prinsip sih di sini memang tidak ada masalah, namun jika dirinci ya dikhawatirkan ada penafsiran berbeda. Ya, ini hanya memenuhi 2 syarat tadi gitu ya. Padahal kita ketahui bersama ketika kita akan memberikan pajak masukan terdapat juga ketentuan lain yang harus diperhatikan ya. Di antaranya satu adalah pajak masukan tersebut tidak terkait dengan penyerahan yang tidak terutang PPN gitu ya. Sebagaimana diatur di pasal 9 ayat 5 dan 6 Undang-Undang PPN. Kemudian ada lagi pajak masukan tersebut tidak terkait dengan penyerahan yang diberikan fasilitas PPN dibebaskan sebagaimana dimaksud pada pasal 16B ayat 3, dan juga ada ketentuan lain lagi ya. Pajak masukan tersebut tidak terkait dengan penyerahan yang dipungut dengan besaran tertentu sebagaimana diatur pada pasal 9A. Jadi sebenarnya selain 2 syarat ini terdapat persyaratan yang lain. Oleh karena itu untuk memberikan kepastian hukum ya dan juga supaya tidak menimbulkan penafsiran yang berbeda, maka pada pasal 37 ayat 2 ini diubah ya, bentuknya menjadi umum gitu ya. Jadi sepanjang pajak masukan itu dapat dikreditkan oleh PKP pembeli sepanjang memenuhi ketentuan pengkreditan pajak masukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang perpajakan. Jadi lebih umum. Iya, lebih umum, lebih global, sehingga keraguan-keraguan yang sebelumnya muncul di Per 3 teratasi oleh adanya perubahan di pasal 37 ayat 2 ini ya Pak. Betul. Baik, kembali lagi ke Bu Astri ya Bu. Bagaimana dengan faktur pajak yang sudah terlanjur terbit nih sebelum Per 11 ini berlaku, yang pengisiannya menggunakan nama NPWP pusat, nama dan NPWP pusat dengan alamat tempat PPN dipusatkan, tetapi penyerahan BKP tidak ke kawasan tertentu dan penyerahannya tidak mendapatkan fasilitas PPN, tidak dipungut. Apakah harus menerbitkan faktur pajak pengganti ataukah faktur pajak yang sudah terlanjur terbit ini dianggap tidak lengkap? Kalau tidak lengkap, ya tidak dengan faktur aja ya Bu.
Baik, Mbak Desi dan pajak semua. Jadi pada PER 11 ini nanti akan ada pasal relaksasi ya, yaitu sesuai pasal 38A ya. Jadi di situ DJP memberikan keleluasaan ya atau relaksasi terkait penerbitan faktur pajak yang terbit selama periode 1 April 2022 sampai dengan 31 Agustus 2022. Jadi prinsipnya kan di PER 3 ya. Jadi ketika wajib pajak yang terdaftar di KPP BKN bertransaksi dengan pembeli ya, wajib pajak yang bertransaksi dengan pembeli yang terdaftar di KPP BKN itu kan prinsipnya kan alamatnya harus sesuai dengan alamat yang dipusatkan ya, atau alamat cabang. Nah, mungkin pada saat itu wajib pajak belum sesuai dengan peraturan terkait ya, jadi belum sesuai dengan pasal 6 ayat 6. Nah, ini DJP memberikan relaksasi nih. Jadi wajib pajak bisa masih melaporkan bisa dengan pasal 6 ayat 2 dan 3 atau pasal 6 ayat 6. Jadi dua-duanya nggak masalah nih Mbak Desi. Jadi tidak perlu ada penggantian terkait hal itu karena DJP memberikan relaksasi. Namun nanti per 1 September ya 2022 ketika PER 11 telah diimplementasikan, itu nanti harus sesuai ketentuan ya. Jadi yang sesuai dengan 3 klausul tersebut ya harus menggunakan pasal 6 ayat 6, dan selainnya itu harus tunduk dengan pasal 6 ayat 2 dan 3 ya. Jadi tidak perlu dilakukan penggantian ya kawan pajak. Berarti ada relaksasi ya, tetapi untuk faktur pajak yang terbit antara 1 April sampai dengan 31 Agustus. Ya, ini Bu, pertanyaan terakhir Bu. Ya. Jika ada pengusaha kena pajak atau biasa yang kita sebut PKP menerbitkan faktur pajak normal pada bulan Juli tahun 2022. Nah, ini berarti kan sebelum berlakunya PER 11 ya, bertransaksi dengan PKP pembeli yang terdaftar di KPP BKM dan transaksinya tidak mendapat fasilitas PPN tidak dipungut. Pada faktur pajaknya menyantumkan nama, NPWP pusat, dan alamat cabang. Kemudian di bulan September tahun 2022 menerbitkan faktur pajak pengganti. Apakah atas faktur pajak pengganti ini alamat di fakturnya harus diubah sesuai dengan PER 11 dengan nama pusat, NPWP pusat, tetapi alamatnya alamat pusat, ataukah tidak perlu mengganti alamat mengingat faktur pajak pengganti merujuk pada faktur pajak normal yang terbit di bulan Juli tadi? Ya. Jadi misalnya dalam kondisi di lapangan ya, wajib pajak mengalami kesalahan dalam penulisan faktur pajak, misalnya salah mengisi nominal seperti itu ya, sehingga wajib pajak melakukan penggantian faktur pajak. Nah, untuk hal case seperti ini, jadi khusus untuk nominalnya saja yang diubah ya, tapi untuk terkait alamatnya ini masih mengacu kepada pasal relaksasi Mbak Desi dan pajak. Jadi tidak perlu dilakukan penggantian ya. Jadi tidak ada masalah apabila wajib pajak masih menuliskan dengan alamat yang sesuai dengan faktur pajak yang terbit di bulan Juli tadi ya. Jadi tetap masuk pasal relaksasi ya. Ya, gitu. Jadi prinsipnya sama saja ya seperti yang pertanyaan sebelumnya Mbak Desi. Begitu Bu prinsipnya. Nah, ini yang beneran terakhir Bu, perlu dipertegas kembali ya kawan pajak, kapan sih berlakunya PER 11 ini? Ya. Jadi PER 11 ini berlaku per 1 September 2022 ya kawan pajak semua. Jadi seluruh faktur pajak yang terbit mulai tanggal 1 September 2022 harus menggunakan ketentuan sesuai dengan PER 11 PJ 2022. Gitu. Oke, baik, terima kasih kepada Bu Astri dan Pak Sukma atas sharingnya kepada kawan pajak di Triga Podcast episode kali ini mengenai ketentuan terbaru yaitu faktur pajak yang tertuang di PER 11 tahun 2022. Semoga kawan pajak semua mendapatkan pemahaman dan pencerahan yang lebih baik. Kesimpulan yang dapat saya sampaikan dari Triga Podcast kali ini yaitu tentang faktur pajak dalam PER 11 terdapat 3 syarat yang harus dipenuhi dalam pengisian identitas pembeli pada faktur pajak sebagaimana yang telah diatur pada pasal 6 ayat 6. Yang pertama, pembeli terdaftar di KPP BKM, yaitu KPP Wajib Pajak Besar, Jakarta Khusus, dan KPP Madya. Checklist kedua yaitu kemudian penyerahannya di kawasan tertentu yang mendapatkan fasilitas tidak dipungut. Ya, kemudian yang ketiga ya penyerahannya tidak dipungut.
mendapatkan fasilitas tidak dipungut lagi tadi. Maka pengisian identitas pembeli pada faktur pajak adalah nama NPWP pusat, dan alamatnya adalah tempat PPN dipusatkan atau cabang di mana BKP tersebut diterima. Kemudian apabila tidak memenuhi dari 3 ketentuan tadi, maka pengisian identitas pembeli pada faktur pajak adalah kembali pada ketentuan sebelumnya adanya P3. Demikian 3 podcast kali ini. Terima kasih telah bergabung bersama kami. Sampai jumpa di 3 podcast selanjutnya. Salam sehat, tetap semangat. Sampai jumpa lagi. Kami undur pamit. Pajak kuat, Indonesia maju.